Sunan Kalijaga bukan dari Arab, bukan dari Timur Tengah, tapi asli orang Indonesia, orang Jawa. Beliau ini waktu kecil namanya Raden Said. Ya, kenapa disebut Raden? Karena keturunan raja bangsawan. Said itu namanya, bukan Said Gilang. Bukan. Tapi Said saja. Orang tuanya, bapaknya adalah seorang adipati, namanya Tumenggung Wilatikta, ya, Tumenggung Tuban, Adipati Tuban. Sejak kecil beliau di privat ngaji oleh guru yang didatangkan oleh orang tuanya. Cuman masalahnya adalah beliau ini Tumenggung Wilatikta ini di bawah kekuasaan Raja Majapahit. Jadi tidak punya kekuasaan yang penuh untuk mengatur wilayahnya. Jadi ada dalam kekuasaan Raja Majapahit. Di antara yang tidak bisa beliau lakukan adalah membagikan hasil panen kepada masyarakat. Hasil panen rakyat justru dipajak, diambil upeti, lalu yang ironis lagi tidak bisa membagikannya karena membagikan hak Raja Majapahit. Nah, disitulah mulai Raden Said muda mulai melihat ketimpangan kehidupan di masyarakatnya. Banyak yang kelaparan, anak kecil banyak yang menangis karena belum makan, orang tuanya juga menangis karena lihat anaknya nangis. Di situ Raden Said tidak tega melihat keadaan masyarakat yang seperti itu. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak bisa membagikan. Ya, tidak bisa membagikan. Akhirnya apa yang terjadi? Mencuri. Raden Said karena melihat keadaan seperti itu berani mencuri. Malam-malam pakai baju hitam, pakai topeng, ambil itu lumbung yang isinya padi, jagung dan lain-lain. Yang diambil dari rakyat dibagikan kembali ke rakyat. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Ketangkep suatu saat Raden Said oleh orang keraton, orang kerajaan. Ditangkap ternyata anaknya pejabat, anaknya adipati, Tumenggung Wilatikta. Bapak sendiri yang menyidang, yang menghukum, dicambuk tangannya, tapi nggak kapok-kapok, melakukan lagi ketika sudah sehat, akhirnya ujung-ujungnya apa? Diusir dari rumah. Nah, ketika diusir dari rumah itu, ibunya berkata begini, jangan kembali ke rumah ini nak, sebelum kamu bisa menggoncangkan istana ini dengan Al-Quran. Artinya apa? Suruh ngaji yang benar biar tidak melakukan perbuatan yang salah. Tujuannya itu. Jadi kemana saja kamu merantau, silakan cari guru. Kurang lebih maksud orang tuanya begitu makna daripada usirannya itu. Jangan kembali sebelum kamu bisa menggoncangkan rumah ini, istana ini dengan Al-Quran. Nah, dalam perantauannya itu beliau Raden Said muda sampai ke sebuah hutan, di hutan Jatiwangi. Ya, di Rembang, di Jawa Tengah, antara Rembang dan Lasem di situ, kurang lebih nama ininya hutannya, daerah hutannya, hutan Jatiwangi. Ketemulah dengan orang tua itu sedang berjalan, yang dilihatnya adalah tongkatnya dari emas, sehingga Raden Said tergiur ingin merebutnya. Tanpa basa-basi, ada orang tua jalan, bertongkat emas, direbutlah tongkat itu. Ketika direbut, tentu orang tua itu jatuh karena dia kakinya 3, 2 kaki dan 1 tongkat. Jatuh. Ketika jatuh, orang tua ini tersungkur lalu tidak sengaja mencabut rumput. Rumput tercabut oleh tangannya yang terjatuh oleh Raden Said. Ketika terjatuh dan rumput tercabut, dia menangis. Nah, saat menangis itulah Raden Said mulai merasa iba dan hampir menyerahkan tongkatnya sebelum dia minta maaf. Tapi ternyata minta maaf dulu. Maafin saya, Tuan, Pak Tua. Maafin saya. Saya tidak bermaksud menyakiti Tuan. Saya bermaksud mengambil tongkat ini karena tongkat ini menurut saya berharga untuk menolong masyarakat saya yang miskin. Lalu kata orang tua ini, saya nangis bukan karena tongkat saya diambil anak muda, tapi saya nangis karena saya telah melakukan perbuatan sia-sia. Apa itu Tuan? Yang dimaksud sia-sia? Yang dimaksud sia-sia adalah
saya mencabut rumput tidak untuk manfaat yang dikehendaki oleh orang atau oleh Allah. Tidak bermanfaat saya mencabut rumput ini, sia-sia. Tidak untuk makanan ternak, tidak juga untuk disayur atau untuk makanan manusia. Tidak, ini sia-sia. Saya mencabut rumput sia-sia, tidak bermanfaat, dan itu perbuatan dolim. Saya nangis, saya bersalah. Nah, itu kata orang tua begitu. Lalu Raden Said ini mulai tertarik nih dengan kalimat-kalimat ini. Seperti ini bukan orang sembarangan, orang yang takut pada Allah benar-benar ini. Ya, jadi ini rasanya saya ketemu guru, calon guru yang akan saya jadikan diri saya menjadi muridnya. Lalu dengan tanpa basa-basi, ya, orang tua ini menyuruh pergi Raden Said, pergi kamu. Kalau mau tuh ambil katanya. Kalau mau emas. Siapa itu apa? Yang nunjuk pohon ini, pohon palem. Pohon palem ditunjuk jadi emas, buahnya jadi emas. Setelah ditunjuk jadi emas, suruh diambil. Nah, Raden Said karena memang cari harta ya. Cari harta, ingin mencari sesuatu yang berharga buat masyarakatnya, lalu dipanjatlah, jatuh, pingsan. Ternyata kesalahannya adalah, kata beliau, karena mencabut rumput, dan rumput yang dicabut bukan sesuatu yang bermanfaat. Makanya Sunan Kalijaga atau Raden Said saat itu merasa cocok menemukan seseorang dari karakternya yang terlihat orang alim, orang pinter, kiai, dan kemudian dia minta jadi muridnya. Ya, apalagi saat itu dia menunjuk pohon apa tadi? Palem, buahnya ditunjuk jadi emas, jadi emas. Nah, itu ciri wali itu seperti itu. Wali itu mampu melakukan dan Allah mengizinkan apa yang dikehendaki, apa yang dia inginkan. Makanya kalau ada wali Allah ya, maksudnya wali itu kekasih Allah. Kekasih Allah itu yang dikasihi, yang disayang oleh Allah. Jadi kalau dia minta, apapun diberi oleh Allah. Jangankan baru sekedar itu, gunung jadi emas juga bisa. Kalau wali menghendaki, kalau wali meminta dan Allah menghendaki. Nah, setelah diizinkan jadi muridnya, kemudian kata orang tua itu, ternyata orang tua itu adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu anaknya Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel adalah orang atau anggota Wali Songo periode pertama yang datang dari Timur Tengah, yang diutus oleh Kesultanan Turki Utsmani. Ya. Punya anak Raden Makdum Ibrahim yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang itulah yang didapati oleh Raden Said ada di tengah-tengah hutan Jatiwangi. Yang kemudian Raden Said minta agar diizinkan menjadi muridnya, dan Sunan Bonang saat itu kemudian mengatakan, baik, kalau kamu berkenan dan mau menjadi muridku, ikut saya. Ya, ikut saya. Ikut apa yang dikatakan oleh gurunya, diikuti. Nah, kamu di sini dulu, tunggu saya di sini. Sebagai bukti saya akan balik lagi. Ini saya tinggal tongkatnya. Saya akan nyebrang ke sana. Kalau kamu nyebrang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada jembatannya, nggak ada sampannya. Kalinya lebar, besar, tapi nggak ada jembatannya. Banjir saat itu. Dan ternyata Raden Said menyaksikan Sunan Bonang ini berjalan di atas air. Dan itu wali itu bisa begitu, berjalan di atas air bisa. Berjalan di udara bisa, berjalan di atas air juga bisa. Karena apa yang diinginkan Allah berikan kepada para walinya. Ya. Nah, setelah Sunan Bonang kemudian nyebrang kali, Raden Said di situ saja nungguin. Dikira sebentar, sampai sore nggak datang. Ditungguin sampai besoknya, nggak datang juga. 2 hari nggak kelihatan juga. Lama-lama lapar. Lama-lama merasa lapar. Bagaimana caranya supaya tidak lapar? Kalau ditinggal itu tempat, takut keburu gurunya datang. Ya, kalau tidak ditinggal, mau nyari makan bagaimana caranya? Akhirnya beliau minta kepada Allah agar ditidurkan.
Nah, singkatnya beliau kemudian ditidurkan oleh Allah dengan posisi duduk, tidur di situ di pinggir kali, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hebat, tidur dan tidak sholat. Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan pada kalian, bahwa kalau didapati keterangan Sunan Kalijaga saat di kali duduk tidak sholat, iya benar. Benar, tidak sholat. Tapi kalau dituduh beliau berdosa karena tidak sholat, tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena orang tidur berapapun lamanya tetap tidak wajib sholat. Bukankah Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi, di sana dijelaskan bahwa Ashabul Kahfi 300 tahun lamanya tidur dan mereka tidak sholat. Mereka tidak sholat. Itulah makanya orang tidur itu tidak wajib sholat. Sunan Kalijaga tidur. Ada yang mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun. Itu adalah kira-kira karena tidak ada yang mencatat pastinya. Tapi yang bisa menyebabkan orang berlumut itu berapa lama kira-kira? Pakaian atau benda, kepanasan, kehujanan sampai berlumut kira-kira berapa lama? Nah, itu yang menjadi kemudian penilaian orang berbeda-beda. Ya, karena beliau saat itu pakai baju sudah nggak kelihatan bajunya, yang kelihatan lumutnya. Jadi kalau kamu tidak ingin wajib sholat, tidur. Berapa lama ya? Berapa lama saja, asal bisa. Tapi kalau sedang tidur lalu mendengar sesuatu, berarti kamu sedang tidak tidur saat itu, karena mendengar, apalagi mendengar azan. Kedengaran azan, itu kamu posisinya saat itu tidak sedang tidur, karena orang tidur pasti tidak bisa mendengar. Ya. Coba siapa yang tidur di antara kalian angkat tangan? Nggak bakal ada bisa. Orang tidur ngangkat tangan. Apalagi suruh sholat, ngangkat tangan saja tidak bisa. Jadi tidak mungkin ada orang tidur sholat. Maka Allah tidak wajibkan orang tidur sholat. Maka saat itu Sunan Kalijaga tidak sholat, ya tidak berdosa karena tidur. Nah, setelah tidur lama di situ sampai orang mengatakan jaga kali, orang jaga kali kemudian disebut atau dikenal dengan Kalijaga. Ketika menjadi wali dikenal dengan Sunan Kalijaga karena memang asal mulanya beliau punya pengalaman di mana orang melihatnya sedang jaga kali, yang dikenal kemudian dengan Sunan Kalijaga. Nah, itu singkat ceritanya. Setelah itu Sunan Bonang datang, ya, merasa bersalah karena telah meninggalkan muridnya begitu lama dan ternyata masih ada. Maka guru ini ridho bahwa ini adalah murid yang perlu didoakan, dipanjatkan pada Allah doa yang makbul, kemudian doanya dikabulkan. Kemudian Sunan Kalijaga diangkat menjadi wali sanga, ya wali songo, dengan apa disebutnya izin dari Sunan Ampel, ya, karena waktu itu diajak ke Sunan Ampel dan juga Sunan Giri. Karena Sunan Giri dan Sunan Bonang adik kakak, anaknya Sunan Ampel, dan kemudian Sunan Kalijaga ngaji di sana sampai beliau kemudian menjadi seorang wali. Nah, singkatnya itu, jadi yang ingin Bapak tekankan di sini adalah apabila ada orang menuduh Sunan Kalijaga adalah wali yang salah, wali setan bukan wali Allah, itu Bapak tegaskan di sini bahwa beliau, ya, adalah walinya Allah. Beliau tidak sholat karena tidur, dan beliau adalah orang yang ahli hikmah, orang alim, orang pinter, dan juga ngajinya lama kepada ulama yang sekaliber Wali Songo periode pertama dan kedua.